Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus ekonomi pangan dan gizi untuk tugas tim based project yang akan dipresentasikan oleh kelompok 7. Yang pertama ada Cost Effectiveness Analysis atau CEA. CEA digunakan untuk mengevaluasi efektivitas suatu program dalam mencapai hasil tertentu dengan biaya yang seminimal mungkin. CEA ini berguna ketika manfaat tidak dapat diukur secara finansial tapi dalam satuan fisik atau hasil tertentu. Misalnya nih, tahun hidup yang disesuaikan dengan kualitas atau QALY. 3 fungsi utama dalam CEA. Yang pertama ada mengidentifikasi biaya total dari program ataupun intervensi. Yang kedua, mengukur hasil atau efektivitas dalam satuan non-monetary, contohnya jumlah kasus yang dicegah, peningkatan kualitas hidup, dan yang lain-lain. Yang terakhir, menghitung Cost Effectiveness Ratio atau CER, yaitu perbandingan antara biaya dan hasil. Yang kedua, ada Benefit Cost Analysis atau BCA. Benefit Cost Analysis atau BCA digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu program atau kebijakan layak dijalankan berdasarkan manfaat dan biayanya tanpa harus membandingkannya dengan program lain. Nah, 3 kriteria yang digunakan untuk mengumpulkan dan membandingkan manfaat dan biaya. Yang pertama, ada nilai sekarang bersih ekonomi atau Net Present Value. Yang kedua, ada rasio biaya manfaat ekonomi atau Benefit Cost Ratio. Yang ketiga, ada tingkat pengembalian internal ekonomi atau International Rate of Return. Yang ketiga, ada Disability Adjusted Life Year atau DALI. DALI adalah singkatan dari Disability Adjusted Life Year atau tahun hidup yang disesuaikan dengan disabilitas. Ini merupakan ukuran beban, penyakit keseluruhan yang dinyatakan sebagai jumlah tahun hidup yang hilang karena kesehatan yang buruk, disabilitas, ataupun kematian dini. Untuk kriteria utama DALI berfokus pada 2 komponen utama, yaitu yang pertama ada Years of Life Loss atau YLL, yang dimana berfungsi untuk menghitung berapa tahun seseorang kehilangan harapan hidupnya karena meninggal terlalu cepat. Yang kedua ada Years Life with Disability atau YLD, berfungsi untuk menghitung berapa tahun seseorang hidup dengan kondisi cacat ataupun penyakit yang mengurangi kualitas hidupnya. Nah, kesimpulannya, DALI ini menggabungkan dampak kematian dini dan dampak cacat menjadi satu rangka. Angka ini membantu kita memahami seberapa besar dampak suatu penyakit terhadap kesehatan masyarakat. Yang keempat, ada Quality Adjusted Life Year atau QALY. QALY, Quality Adjusted Life Year, adalah satuan yang digunakan dalam dunia kesehatan yang digunakan untuk mengukur nilai dari hasil kesehatan dengan mempertimbangkan baik lama maupun kualitas hidup. Nah, untuk rumusnya sendiri, ada jumlah tahan hidup dikali dengan nilai utilitas. Nah, untuk penjabaran keterangannya, 1 kali sama dengan 1 tahun hidup dalam kondisi kesehatan yang sempurna. Kalau seseorang hidup selama 1 tahun, tapi dengan kualitas hidup hanya setengah, misalnya nih karena sakit parah, maka nilainya sama dengan 0,5 kali. Tujuan dari Quality Adjusted Life Year ini, yang pertama ada membandingkan efektivitas berbagai perawatan atau obat. Yang kedua, menghitung apakah biaya dari suatu pengobatan sebanding dengan manfaatnya terhadap kualitas hidup pasien. Yang ketiga, analisis efektivitas biaya untuk menilai uang dari intervensi kesehatan. Ini membantu dalam pengambilan keputusan alokasi sumber daya. Nah, kita masuk nih ke dalam contoh kasusnya. Di sini sudah disediakan tabel di mana ada perbandingan kehilangan ekonomi dan biaya intervensi akibat AGB. Untuk yang soal pertama, ada manakah intervensi paling efektif dalam mengurangi kerugian ekonomi akibat AGB jika semua memberikan manfaat yang sama dan tingkat bunga 4%? Soal kedua, apakah penjelasan mengenai peningkatan kualitas dan harapan hidup pasien serta perhitungan biaya per kali sudah sesuai dengan konsep kali? Yang ketiga, dengan mempertimbangkan tingkat bunga 4%, intervensi mana yang paling menguntungkan dalam menekan kerugian ekonomi akibat AGB? Mari kita cari penyelesaian kasusnya. Nah, di sini sudah ada penyelesaian kasus untuk soal pertama. Di soal pertama itu tentang Cost Effectiveness Analysis atau CEA. Nah, pertama, jika semua intervensi menghasilkan manfaat yang sama dengan tingkat bunga 4%, mana nih yang paling efektif untuk menurunkan kerugian ekonomi? Yang pertama, kita harus cari tahu dulu rumus CEA yang sederhana, yaitu biaya dibagi penurunan prevalensi dengan persen. Mari kita hitung. Yaitu yang pertama fortifikasi Raskin. Kita lihat ke contoh kasus. Di fortifikasi Raskin ada biaya tahun rupiah 1,53 dibagi dengan penurunan prevalensi persen yaitu 13,4. Hasilnya yaitu 0,114. Yang kedua ada fortifikasi terigu.
Nilainya 0,14 dibagi dengan prevalensi 41,0. Hasilnya 0,00341. Untuk taburia pada balita yaitu 0,20 dibagi dengan 37,6 yang menghasilkan 0,00532. Untuk tablet besi 0,05 dibagi 12,0 yang menghasilkan 0,00417. Nah, dari hasil semua ini, yang manakah paling efektif? Yaitu fortifikasi terigu dengan nilai CA terkecil, yaitu 0,00341. Kita masuk ke penyelesaian kasus yang kedua, yaitu Benefit Cost Analysis atau BCA. Jika menggunakan BCA dan tingkat bunga 4%, manakah yang paling efisien dalam mengurangi kerugian ekonomi? Yang pertama, kita harus tahu dulu rumus BCR. Rumus BCR adalah kerugian ekonomi terkoreksi dibagi dengan biaya. Nah, kita lihat terlebih dahulu kembali ke tabel. Di dalam fortifikasi Raskin, untuk kerugian ekonomi ada 8,30 dibagi dengan biaya per tahunnya yaitu 1,53. Maka dimasukkan ke dalam rumus 8,30 dibagi 1,53 sama dengan 5,42. Untuk fortifikasi terigu, kerugian ekonomi terkoreksinya 25,40 dibagi dengan biaya per tahun yaitu 0,14. Menghasilkan 181,43. Untuk taburia sama saja seperti dilihat dalam tabel, 2,07 dibagi 0,20 menghasilkan 10,35. Tablet besi 0,23 dibagi 0,05 menghasilkan 4,60. Jadi untuk hasilnya, fortifikasi terigu kembali lagi menjadi pilihan terbaik karena rasio benefit cost-nya tertinggi dengan nilai 181,43. Penyelesaian kasus yang ketiga yaitu tentang evaluasi kali. Ringkasannya sebagai berikut. Yang pertama, tanpa pengobatan hidup sama dengan 10 tahun, maka didapatkan hanya 1,3 kali, yaitu dengan perhitungan 1,0 dikali 1 ditambah 0,3 dikali 1 menghasilkan 1,3. Dengan pengobatan hidup sehat 10 tahun penuh sama dengan 10 kali. Prinsip kali tadi adalah 1 kali sama dengan 1 tahun hidup dalam kondisi kesehatan yang sempurna. Maka hidup sehat 10 tahun penuh sama dengan 10 kali. Untuk tambahan kali, dimasukkan perhitungan 10 dikurang 1,3 yaitu 8,7. Untuk biayanya ada $60.000. Maka cost effectiveness ratio atau CER-nya $60.000 dibagi dengan tambahan kali 8,7 yang menghasilkan $6.897 per kali. Pertanyaannya, apakah sudah sesuai dengan konsep kali? Jawabannya adalah ya. Karena yang pertama, menggunakan kali sebagai satuan manfaat. Yang kedua, cost effectiveness ratio atau CER digunakan untuk mengukur biaya per kali tambahan. Yang ketiga, analisis mempertimbangkan perbedaan antara kondisi tanpa dan dengan intervensi. Selanjutnya ada mengukur dampak dan probabilitas. Yaitu yang pertama ada gangguan, kerusakan dan keterlambatan pengiriman dapat disebabkan oleh risiko yang berdampak pada operasional perusahaan. Yang kedua, dampak jangka panjang akan sulit diperbaiki jika reputasi perusahaan rusak, termasuk hilangnya kepercayaan pelanggan ataupun investor. Yang ketiga, suatu perusahaan mungkin terpaksa mengubah strategi bisnisnya karena adanya risiko yang berdampak signifikan. Selanjutnya ada strategi mitigasi risiko, yaitu tujuan diversifikasi adalah untuk mengurangi risiko total dengan menyebarkan investasi atau aktivitas bisnis ke berbagai aset, pasar, ataupun produk. Dengan menghindari penipuan merupakan salah satu sumber pendapatan ataupun investasi. Yang kedua, perusahaan dapat melindungi dirinya dari fluktuasi harga yang tidak diinginkan ataupun perubahan nilai tukar dengan menggunakan strategi lindung nilai. Kontrak berjangka dan instrumen keuangan lainnya digunakan juga dalam proses ini. Yang ketiga, ada pengalihan risiko kepada pihak ketiga, khususnya perusahaan asuransi yang merupakan bagian dari asuransi strategi manajemen risiko. Perusahaan bisa mendapatkan perlindungan terhadap berbagai risiko seperti kerusakan properti. Yang terakhir adalah kesimpulan presentasi. Presentasi ini diakhiri dengan menyoroti pentingnya manajemen risiko dalam mengelola gejolak dan ancaman perekonomian. Agar efektif dalam manajemen risiko, organisasi harus secara proaktif mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko melalui strategi seperti diversifikasi, lindung nilai, dan asuransi. Dengan membangun budaya risiko yang positif, komunikasi akan jelas dan kolaborasi lintas divisi.
disiplin. Terima kasih, itu saja penjelasan untuk ekonomi pangan dan gizi pada CEA, BCA, Kali, dan Dali. Semoga penjelasan ini bisa diterima dan jangan lupa untuk latihan soal juga. Dadah!